Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang standarisasi profesi guru. Dosen pengampu, Dr. Yirianti Rahmayani, SPSI, MPD. Kelompok 4 beranggotakan saya sendiri, Ersa Mutiardana, NIM 2010123120012, Iis Fitriani 2010123320004, Intania Junita Utami, NIM 201011232200034, Naifah Reskia, NIM 2010123220032. Di sini kami akan membahas yang pertama, standarisasi kualifikasi guru BK, yang kedua, standarisasi kompetensi guru BK, yang ketiga, standarisasi sertifikasi guru BK, yang keempat, kesimpulan. 1. Standarisasi kualifikasi guru BK. Keberadaan konselor dalam sistem pendidikan nasional dinyatakan sebagai salah satu kualifikasi pendidik, sejajar dengan kualifikasi guru, dosen, pamong belajar, tutor, widyaswara, fasilitator, dan instruktur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 6. Masing-masing kualifikasi pendidik, termasuk konselor, memiliki keunikan konteks tugas dan ekspektasi kinerja. Standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor dikembangkan dan dirumuskan atas dasar kerangka pikir yang menegaskan konteks, tugas, dan ekspektasi kinerja konselor. Ekspektasi kinerja konselor dalam menyelenggarakan pelayanan ahli bimbingan dan konseling senantiasa digerakkan oleh motif altruistik, sikap empatik, menghormati keragaman, serta mengutamakan kepentingan konseling. Dengan selalu mencermati dampak jangka panjang dari pelayanan yang diberikan. Kompetensi akademik merupakan landasan bagi pengembangan kompetensi profesional yang meliputi 1. Memahami secara mendalam konseli yang dilayani. 2. Menguasai landasan dan kerangka teoretik bimbingan dan konseling. 3. Menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling yang memandirikan. Dan yang keempat, mengembangkan pribadi dan profesionalitas konselor secara berkelanjutan. Unjuk kerja konselor sangat dipengaruhi oleh kualitas penguasaan keempat kompetensi tersebut, yang dilandasi oleh sikap, nilai, dan kecenderungan pribadi yang mendukung. Kompetensi akademik dan profesional konselor secara terintegrasi membangun keutuhan kompetensi pedagogik, kepribadian sosial, dan profesional. Selanjutnya akan dibacakan oleh Naifah Reskia. Kompetensi akademik konselor ini merupakan proses pendidikan formal jenjang strata 1, S1, bidang bimbingan dan konseling yang bermuara pada penganugerahan ijazah akademik sarjana pendidikan SPD bidang bimbingan dan konseling. Sedangkan kompetensi profesional merupakan penguasaan kiat penyelenggaraan bimbingan dan konseling yang memandirikan, yang ditumbuhkan serta diasah melalui latihan menerapkan kompetensi akademik yang telah diperoleh dalam konteks otentik pendidikan profesi konselor yang
berorientasi pada pengalaman dan kemampuan praktik lapangan, dan tamatannya memperoleh sertifikat profesi bimbingan dan konseling dengan gelar profesi konselor disingkat KONS. Standarisasi kompetensi guru BK. Dalam naskah akademik, sosok utuh kompetensi konselor terdiri atas dua komponen, yaitu satu, komponen akademik konselor profesional terdiri atas kemampuan mengenal secara mendalam konseli yang hendak dilayani dengan memiliki kemampuan inteligensi dan kemampuan berpikir, motivasi dan keuletan kreatif, arif, memiliki kepemimpinan, sikap empatik, menghormati keragaman dan mengedepankan kemaslahatan konseli, menguasai khasanah teoritik dan prosedural di antaranya, menguasai secara akademik teori, prinsip, teknik dan prosedur, dan saran pelayanan BK. Mengemas kesemuanya dalam menyelenggarakan pelayanan BK yang memandirikan, menyelenggarakan layanan ahli BK yang memandirikan dengan merancang, mengimplementasikan, menilai, dan hasil serta mengembangkan profesionalitas sebagai konselor secara berkelanjutan dalam kegiatan pelayanan BK. 2. Kompetensi profesional konselor melalui latihan program pengalaman lapangan PPL yang sistematis dan sungguh-sungguh, mulai dari observasi dalam rangka pengenalan lapangan, latihan keterampilan dasar penyelenggaraan konseling, latihan terbimbing yang kemudian terus meningkat menjadi latihan melalui penugasan terstruktur sampai dengan latihan mandiri dalam program pemagangan yang kesemuanya di bawah pengawasan dosen pembimbing dan konselor PAMO. Kompetensi pedagogik yang termuat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008, yaitu menguasai teori dan praksis pendidikan yang di dalamnya menguasai ilmu pendidikan dan landasan keilmuan, mengimplementasikan prinsip-prinsip pendidikan dan proses pembelajaran, dan menguasai landasan budaya dalam praksis pendidikan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Intania Junita Utami. Selain keberadaan kompetensi konselor yang dijadikan landasan bagi pengembangan konselor yang profesional, latar belakang pendidikan juga merupakan hal yang penting dalam membentuk konselor yang profesional. Keberadaan konselor yang profesional diharapkan diperoleh dari orang-orang yang memiliki latar belakang pendidikan, bimbingan, dan konseling yang telah menyelesaikan mata kuliah 151 SKS. Hal ini karena kurikulum program studi BK berbasis kompetensi konselor yang sesuai dengan standar kompetensi konselor Indonesia yang dirumuskan oleh Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia atau APKIN. Komposisi kurikulum terdiri dari 50% teori dan 50% praktek, sangat efektif dalam rangka penanaman konsep-konsep penting bimbingan dan konseling. Pembentukan keterampilan intelektual yang unggul dalam rangka menganalisis masalah-masalah individu yang dilayaninya, dan penguasaan keterampilan konseling, dan memproses kelompok atau grup proses yang memadai. Pelaksanaan konseling yang belum dapat profesional ini seringkali terbawa hingga mereka bekerja menjadi guru BK dan atau konselor di sekolah yang melaksanakan konseling sebatas mendengarkan
keluhan siswa dan memberikan jalan keluar tanpa melihat apakah pengambilan keputusan itu telah sesuai bagi siswa dan membuat siswa nyaman atau menimbulkan masalah baru bagi siswa. Peran konselor sangat jelas bahwa ia hanya sebagai fasilitator yang membantu klien memahami keadaan masalahnya dan menemukan pemecahan masalahnya, sehingga klien yang berperan utama. Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa kompetensi guru mencerminkan tugas dan kewajiban yang harus dilakukannya di sekolah. Guru bimbingan konseling juga dituntut melakukan pekerjaannya dengan profesional, dan tentunya guru berkewajiban mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus profesi keguruan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Iis Fitriani. 3. Standarisasi sertifikasi guru BK. Konselor sekolah berusaha memahami dirinya sendiri lebih baik dalam konseling atau bantuan profesional lain. Konselor adalah seseorang yang memiliki kualitas yang menyenangkan untuk menjadi sama baiknya dengan kompetensi tekniknya. Untuk memiliki kualitas yang menyenangkan ini merupakan proses belajar yang terus-menerus untuk dapat memiliki pemahaman diri dan kreatif dalam mengekspresikan dirinya. Memiliki kepribadian yang sehat, yang selalu berpikir positif. Scherzer dan Stone 1981 menyebutkan karakteristik konselor menurut Paul Mantir, yaitu konselor adalah seseorang yang pandai, memiliki kemampuan berbicara dan memiliki kemampuan berpikir dan memecahkan masalah dengan pemahaman yang logis. Konselor tertarik bekerja dengan banyak orang. Konselor dapat mewujudkan penerimaan terhadap dirinya. Konselor memiliki komitmen bernilai bahwa ia memahami dan mengenali, karena hal ini mempengaruhi perilaku dalam konselor dan perilaku secara keseluruhan dari konselor. Konselor memiliki toleransi dan kemampuan memahami dengan tepat. Konselor cukup fleksibel untuk memahami dan berbagai macam perilaku manusia tanpa menunjukkan kekuasaan atau menekan klien. Empat, kesimpulan. Konselor sekolah dan guru BK perlu memiliki keterampilan sebagai konselor yang profesional, yang mengenal diri dan kemampuannya, serta menghargai pandangan dan keberadaan orang lain. Konselor perlu menguasai standar kompetensi sebagai konselor yang profesional untuk memberikan pelayanan yang optimal bagi klien, sehingga peran konselor bisa dihargai dan diterima. Pelaksanaan proses konseling perlu mempertimbangkan wawancara awal konseling, keterampilan dasar komunikasi dan pendekatan konseling yang sesuai dengan permasalahan konseling. Dalam pelaksanaan proses konseling, dibutuhkan berbagai fasilitas ruang BK, sehingga diri klien atau siswa akan merasa nyaman, senang, dan terbuka. Demikian pula konselor sebagai seorang fasilitator yang membantu klien menyadari diri dan kondisi masalah yang dialami siswa atau klien, dapat memilih alternatif teknik pemecahan masalahnya, dan merasa nyaman dalam proses konseling. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.